Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, akan Ibu bacakan terlebih dahulu aturan belajar daring di kelas 5 Muhtadi. Nah, aturan belajar kali ini yaitu aturan belajar ketika pembelajaran melalui video. Nah, yang pertama, bayangkan bahwa kalian sedang berada di sekolah, duduk di bangku kelas, kemudian siapkan alat tulisnya, lalu isi kehadiran di kolom komentar dengan cara ketik nama, kemudian kasih keterangan hadir. Selanjutnya, simak video pembelajaran dengan baik, lalu lakukan setiap perintah yang ada pada video, dan terakhir simak video pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Oke, anak-anak, itu untuk aturan belajarnya. Harus dipatuhi dan harus diikuti ya. Dan hari ini kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Yang kedua, agar dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan desimal. Nah, anak-anak, udah siap untuk pembelajaran hari ini? Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian tentang nilai tempat suatu bilangan. Di sini misalnya ada bilangan 123. Kalian sudah tahu bahwasanya 1 ini merupakan nilai tempatnya itu adalah ya ratusan. 2 ini memiliki nilai tempat puluhan dan angka 3 ini sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebetulnya masih ada lagi loh unit terkecilnya. Apa ya itu? Coba kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, dari satuan ke puluhan dan juga ke ratusan, itu merupakan kelipatan 10. Ya, betul tidak? Dari satuan ini ke puluhan ke ratusan ini adalah merupakan kelipatan 10. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ini terkecil dari satuan ini karena ini kelipatan 10, ke depannya, ke belakangnya pun adalah kelipatan 10. Maka sebelum satuan itu ada bilangan 1/10, kemudian juga per 100, dan juga per 1000 dan kelipatan 10 lainnya. Kita lihat misalnya ada angka di sini 123,567. Kita tahu bahwa 3 ini memiliki nilai tempat satuan, 2 ini puluhan, dan juga 1 ini adalah ratusan. Dan di sini lihat, di sini ada tanda koma. Nah, anak-anak, tanda koma ini adalah disebutnya sebagai tanda desimal. Nah, tanda desimal ini digunakan untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Nah, di sini angka 5 ini memiliki nilai tempat per 10, angka 6 ini memiliki tempat per 100, dan angka 7 ini memiliki nilai tempat per 1000. Oke, jadi anak-anak, pecahan desimal ini adalah pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan juga kelipatan 10 lainnya, dan juga memiliki tanda koma untuk pemisah antara bilangan bulat dengan pecahannya. Nah, tahu tidak sih kenapa kita harus memperhatikan nilai tempat dari bilangan pecahan desimal? Nah, karena nilai tempat ini akan memudahkan kita ketika menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk bilangan pecahan desimal dengan bentuk bilangan pecahan lainnya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak, kita coba mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, lihat di sini ada bilangan pecahan desimal 0,3. Ingat dengan nilai tempat yang tadi, kira-kira 0 ini
memiliki nilai tempat apa ya? Ya, 0 ini adalah nilai tempatnya satuan, dan 3 ini memiliki nilai tempat ya persepuluhan. Maka dari itu, bentuk pecahan biasanya adalah 3/10. Jadi, 3-nya kita langsung pindahkan saja ke atas, kemudian pernya itu adalah per 10. Kemudian contoh yang kedua adalah 1,35. Kita tahu bahwa 1 ini merupakan nilai tempatnya satuan, 3 ini per sepuluhan, dan 5 ini adalah ya per seratusan. Jadi yang ditentukan atau yang dipilih itu adalah nilai yang paling kanan ya. Maka dari itu hasilnya adalah 135/100. Jadi angkanya hanya kalian tuliskan ulang. 1,35 ini kalian pindahkan tapi komanya dihilangkan. Kemudian pernya diambil yang paling kanan. Ini nilai tempatnya adalah per ratusan. Jadi 135/100. Kemudian kita lihat lagi di sini ada 1,357. Nah, maka 1,357 ini memiliki nilai tempat satunya ini adalah 1/1000. Jadi langsung ditulis di sini 1,357/1000. Oke, nah anak-anak, jadi untuk memudahkan kalian biar kalian tidak pusing lagi untuk menentukan atau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kuncinya adalah jika ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya pasti per 10. Lihat di sini. Satu angka, maka per 10. Jika dua angka di belakang koma, maka jawabannya adalah per 100. Lihat di sini, ini ada dua angka jadi per 100. Dan kalau ada 3 angka di belakang koma, maka jawabannya pasti per 1000. Jadi kalian hanya perlu menuliskan ulang angkanya. Kemudian untuk pernya itu adalah per 1000 sesuai dengan nilai ada berapa angka di belakang komanya. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan melakukan penjumlahan pecahan desimal. Mungkin kemarin kalian sudah paham ya bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh yang pertama 0,23 ditambah 0,15. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal ini? Iya, betul. Caranya yaitu dengan melakukan penjumlahan susun ke bawah. Ingat kuncinya untuk melakukan penjumlahan ini, koma harus sejajar. Yang atas dan yang bawah ini harus sejajar komanya. Oke, tinggal diturunkan ke bawah. 3 ditambah 5 itu 8. Kemudian 2 ditambah 1 itu 3. Nolnya diturunkan ke bawah. Jadi hasilnya 0,38. Kemudian kita lihat soal yang kedua. 1,34 ditambah 1,2. Lihat di sini. Di sini ada perbedaan. Angka yang pertama jumlahnya ada 3, yang di bawah ada 2. Maka tetap kuncinya harus sama. Harus sejajar, antara komanya itu harus sejajar. Jangan sampai 2 ini sejajar dengan angka 4 atau 1 ini sejajar dengan angka 3. Tidak seperti itu. Jadi komanya harus sejajar yang atas dan yang bawah. Nah, anak-anak, lihat 1 ini memiliki pasangan, 3 juga memiliki pasangan, dan 4 ini tidak memiliki pasangan. Maka di sini harus disimpan angka 0. Ya, jadi di sini ada angka 0 karena untuk biar ada pasangannya. Kemudian dijumlahkan. Ibu tidak menuliskan angka 0 di sini karena 4 kalau untuk penjumlahan 4 ditambah 0 maka hasilnya akan tetap sama 4. Kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2,54. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Oke, kita lihat sekarang. Nah, sekarang untuk pengurangan pecahan desimal. Ada satu contoh, yang pertama 0,8 dikurangi 0,2. Untuk pengurangan pecahan desimal ini sama seperti penjumlahan. Jadi kita susun ke bawah, kemudian kita langsung tinggal jumlahkan. Kurangkan saja. 8 dikurangi 2 itu 6, nolnya diturunkan hasilnya 0,6. Oke, yang kedua, lihat ini 1,45 dikurangi 0,2. Ini kasusnya sama seperti yang tadi di awal di penjumlahan, ada angka yang berbeda, jumlah angka yang berbeda, yang atas ini jumlah angkanya 3, dan yang bawah ini jumlah angkanya 2. 1 dan 0. Ingat, harus sejajar komanya. 1 dan 0 ini ada pasangannya, 4 ada pasangannya, dan 5 tidak ada pasangannya. Maka tadi apa kata ibu jika tidak ada pasangannya? Maka harus dibantu dengan angka 0. Harus ditulis angka 0 ya di belakangnya.
Sekarang kita kurangkan. 5 dikurangi 0 itu 5, 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2, dan 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Maka 1,45 dikurangi 0,20 hasilnya 1,25. Oke, kita lihat yang nomor 3 di pengurangan. Nah, seperti ini. Lihat, ini pun sama beda jumlah angkanya. 2,56 dikurangi 1,632. Ingat, sama seperti yang ini, ketika 2 dan 2 ini ada pasangannya, 5 ada pasangannya, 6 juga ada pasangannya, maka ini 2 harus ada pasangannya. Harus kita tambahkan apa? Ya, harus kita tambahkan angka 0 di atasnya. Nah, sudah seperti ini baru bisa kita operasikan pengurangannya. Oke, 0 dikurangi 2 bisa tidak kira-kira? Tidak bisa ya, kita pinjam ke angka 6. Jadi 10, angka 6-nya jadi tinggal 5. Oke, 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Kemudian ini bukan lagi 6 dikurangi 3, tapi sudah jadi 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Kemudian 5 dikurangi 6 ini bisa tidak? Tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 2, jadi hasilnya 15. 15 dikurangi 6 itu adalah 9. Oke, ini tadi karena sudah dipinjam yang 2 ini, maka sisanya tinggal 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi 2,56 dikurangi 1632 itu adalah 1,632 itu hasilnya 0,928. Seperti itu, mudah sekali bukan? Ya, jadi ingat ya, ketika tidak ada pasangannya, kita tambahkan saja dengan angka 0. Seperti itu. Nah, kuncinya dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal, koma harus sejajar dan semua bilangan harus ada pasangannya. Jika tidak ada, maka maka tambahkan bilangan 0. Ingat-ingat kata kuncinya. Oke, nah sekarang silakan kalian berlatih lakukan penjumlahan dan pengurangan, tulis di buku tugas kalian. Oke, selanjutnya, nah penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan lain. Jika tadi kita menjumlahkan dan mengurangkan dengan pecahan yang sama, yaitu sama-sama desimal, sekarang bagaimana jika menjumlahkan dan mengurangkannya itu dengan pecahan lain? Contoh, nah ini ada 0,2 ditambah 3/5. Kira-kira bagaimana ya cara menjumlahkan dua bilangan ini? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, caranya kita harus samakan dulu bentuk pecahannya. Mau itu yang desimalnya kita rubah menjadi pecahan biasa, atau pecahan biasanya yang kita rubah menjadi bilangan desimal. Kita perhatikan dulu. Ibu akan mencoba dengan merubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Ingat dengan nilai tempat yang tadi, 0,2. Lihat, 2 ini berarti, memiliki nilai tempat apa? Ya, per sepuluhan. Itu artinya 0,2 ini jika dirubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 2/10. Ingat kuncinya, jika satu angka di belakang koma, maka pasti jawabannya per 10, berarti 2/10. Setelah itu kita langsung jumlahkan. 2/10 ditambah 3/5. Seperti biasa, dikalikan silang terlebih dahulu. Kemudian yang bawahnya dikalikan langsung, hasilnya 40/50. Kalau diperkecil jadi 4/5. Itu jika menggunakan cara merubah desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian jika kita rubah pecahan biasanya menjadi pecahan desimal. Dilihat 3/5. Ingat, pecahan desimal itu yaitu pecahan yang memiliki bentuk pecahan per 10, per 100, dan juga per 1000 atau kelipatan 10 lainnya. Maka lihat, 3/5 ini, 5 ini merupakan kelipatan 10 bukan? Oke, bukan ya, maka kita harus rubah dulu biar menjadi kelipatan 10. Kira-kira ini gimana cara merubahnya? Yaitu dengan mengalikannya. 5 ini biar menjadi kelipatan 10 kita kalikan dengan berapa ya? Iya, betul, dikalikan dengan 2. Jika yang bawah dikali dengan 2, maka yang atas pun harus sama dikali dengan 2. Hasilnya 6/10. Ini sudah menjadi kelipatan per 10. Oke, berarti ini kita bisa rubah dengan bentuk pecahan desimal. 6/10 ini berarti bentuk pecahan desimalnya berapa ya? Ayo ingat, ini per 10, berarti harus ada berapa angka di belakang komanya? Iya, 1 angka, maka hasilnya
6. Setelah itu kita langsung jumlahkan 0,2 ditambah 0,6 sama dengan 0,8. Seperti itu caranya. Bagaimana? Kalian akan memilih untuk merubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa dulu, atau pecahan biasanya merubah menjadi ke pecahan desimal. Mangga kalian pilih yang paling memudahkan kalian. Oke, selanjutnya lihat. Ini ada contoh lagi, 0,15 ditambah 23/10. Ini sudah ada hasilnya 2,45. Tapi dari mana ini hasil 2,45 itu? Kita lihat. Cara yang pertama, Ibu rubah dulu. Karena ini sudah mudah ya, ini sudah per 10, berarti kita langsung saja rubah kepada bentuk pecahan desimal. Maka ingat, desimal itu per 10 itu ada satu angka di belakang koma. Jadi 2,3 hasilnya. 23/10 itu bentuk pecahan biasanya adalah 2,3 karena harus ada satu angka di belakang koma. Berarti ini di depannya angka 2. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 0,15 ditambah 2,3, hasilnya adalah 2,45. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Oke, nah sekarang mari saatnya untuk berlatih. Karena matematika tidak hanya bisa kalian pahami dengan cara mendengarkan atau menyimak saja, tapi juga perlu adanya latihan. Silahkan kalian kerjakan tugas berlatih ini. Kalau ada yang tidak kalian pahami, boleh langsung kalian tanyakan saja kepada ibu guru kalian. Di sini dulu. Terima kasih atas semangatnya, atas kerjasamanya. Jika ada pertanyaan yang belum kalian pahami atau masih belum kalian mengerti, boleh langsung kalian tanyakan WA saja ke WA ibu. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.